tepatkah kalau dianggap oh ini sudah lebih baik dari yang sebelumnya? Gue malah kalau mendahului alam nih, gue termasuk orang yang meyakini Persib itu akan menciptakan sejarah hat-trick musim ini. Pertimbangannya sederhana gitu kan. Ya tadi apa kesannya mereka melakukan perombakan tim gitu kan. Cuma memang pemain yang cabut itu menurut gue memang bagian dari part of strategi mereka sih, ngelihat bahwa tim ini udah ada di titik jenuh ya. Karena kalau kita ngomongin Liga Indonesia selalu ada sindrom kan, habis juara gitu, jor-joran untuk juara. Kemudian biasanya di musim berikutnya tuh entah degradasi dan macam-macam gitu kan, kendala timnya gitu kan, karena pemainnya udah ada di titik tertinggi, kemudian di musim kedua motivasinya udah berbeda. Kita ngalamin misalnya contoh kita ngomongin PSIS, ironis kan, habis juara, kemudian musim berikutnya degradasi. Petrokimia juga hampir sama seperti itu, atau beberapa tim lainnya. Nah menurut gua Persib ini agak melakukan keputusan tepat sih ya. Ketika mereka back to back juara, manajemen melihat bahwa kalau mereka masih memakai sebagian besar pemain asing yang mereka punya atau pemain secara tim keseluruhan yang mereka pakai musim berikutnya, mereka ngebaca bahwa Persib akan ada di titik jenuh gitu kan, motivasinya udah nggak ada. Sementara tadi yang Adi bilang, gue setuju juga bahwa sekarang tuh golnya Persib bukan lagi tentang bicara kompetisi domestik gitu. Mereka membangun tim, satu memang buat juara di kompetisi domestik, kedua yang mereka juga mengejar target di level Asia, karena buat Persib momok tuh berkali-kali tampil di level Asia, hasilnya selalu jeblok gitu kan. Bahkan di level ASEAN kan sekarang ada turnamen kompetisi antar itu, prestasinya juga nggak spesial. Jadi ada anggapan bahwa Persib ini jago kandang gitu, jagoannya liga domestik. Nah itu yang kayaknya mau coba diterabas oleh manajemen, dan menurut gua cara membangun timnya gitu kan, iya memang bahwa butuh proses adaptasi dan sebagainya yang Adi bilang tadi, gua sepakat juga gitu. Tapi kualitas pemainnya tuh beyond. Beyond. Bahkan bukan pemain asingnya aja yang ngeri. Kita ngomongin pemain timnas naturalisasi kita kan 2 bergabung ke sana kan, Tom Haye sama Iliano gitu. Gue kadang-kadang ketukar tuh sama adiknya, sama kakaknya yang main di Man City gitu. Menang banyak dong Persib dapat Tijani kalau gitu. Iya, artinya di situ kelihatan bahwa Persib nih benar-benar membangun tim untuk pencapaian lebih tinggi, dan menurut gue ini hanya masalah waktu ya. Gue mungkin mendahului alam gitu kan. Tapi dari beberapa pekan terakhir gue lihat gitu kan, iya di awal-awal mereka sempat tersendat, dan sebenarnya musim lalu juga seperti itu kan. Awal musim juga nggak meyakinkan, tapi begitu masuk paruh kedua tancap gas, mereka susah bener mau dikalahkan di kandang atau tandang. Nah musim ini gelagat itu udah ada Greg, gitu. Walaupun memang masih terlalu dini, tapi ya dengan kualitas yang pemain yang bagus ya, menurut gue sih hanya tinggal tunggu momentum aja. Apalagi Tom Haye udah mulai kelihatan kelasnya ya, yang sampai dibahas tuh kan ketika pertandingan terakhir mereka gitu kan, ya ternyata kelasnya Tom Haye itu memang level elit Eropa gitu kan. Buat liga kita kayaknya dia kalau bisa tuh dibubarin nih gitu, karena dia banyak yang nganggap katanya Tom Haye itu kebagusan gitu mas ya, kebagusan di Super League ya. Tapi gini Greg, gua tuh juga menarik, selain ngomongin prestasi kita udah jelas lah Persib ini baru menciptakan sejarah back to back, kemudian juga menyongsong hat-trick gitu kan di kompetisi. Tapi kalau gua tuh juga tertarik ngebahas bahwa ini tuh sebuah proses panjang sebenarnya yang dilakukan Persib, yang orang kadang-kadang lupa bahwa Persib tuh ngebangun ini nggak cuma satu malam, kayak proyek Candi Prambanan atau itulah Rojonggrang gitu ya. Artinya gue kalau bisa cerita gitu kan, bahwa ini tuh sebenarnya apa yang terjadi di Persib tuh sebuah jalan yang panjang yang mereka jalani gitu kan. Terutama sejak kepemilikan klub dimiliki oleh bos besar Glenn Sugita gitu kan. Bahwa Persib ya awalnya fokus pada membangun tim dan kemudian pengembangan bisnis, ya menurut gue sekarang dia juga levelnya udah beyond kali ya kalau di Liga Indonesia gitu kan, secara bisnis mereka jalan gitu kan. Dan kalau kita ngeliat rekrutmen pemain asing baru atau pemain naturalisasi grade A ya yang main buat mereka, menurut gue cuma bukan tentang kekuatan sih, tapi menurut gue juga pembesaran skala bisnis gitu kan. Karena ya kalau gue runut ya, dari awalnya gue cerita nih, orang tua mau cerita nih, mendongeng nih hari ini. Ini kan Glenn kan mulai membangun tim ini dari 2008. Pada saat itu kan APBD yang dulunya boleh diperuntukkan di sepak bola tiba-tiba di stop. Dan Persib waktu itu kan kesulitan pendanaan. Kemudian wakil gubernur Jawa Barat, siapa ya, lupa gue namanya tuh. Tahun berapa itu mas? 2008. Oh, 2008. Itu 2008 juga semua klub di Indonesia juga semua megap-megap stop ya. Nah, makanya beberapa tim ini juga akhirnya kayak jadi ngedrop kan, gak cuman ini aja. Glenn datang
sebagai juru selamat yang menurut gua agak berbeda dengan kebanyakan investor di klub Indonesia gitu kan. Akhirnya kan dia bilang oke deh saya take over klub ini. Cuma kan waktu itu masuknya bukan dia perorangan ya. Glenn beserta beberapa pengusaha lain ya. Ya bisa dibilang konsorsium gitu. Ya, dulu awalnya namanya konsorsium Persib kan, kemudian menjelma menjadi PT Persib Bandung Bermartabat gitu kan ya. Ada termasuk Pak Erick Thohir juga kan ada di sana gitu kan, atau pemiliknya Bali United gitu kan, Yabes Tanuri dan Tanuri bersaudara lah. Tanuri bersaudara yang akhirnya ngebangun klub juga di kota lain gitu yang sama-sama besar gitu kan secara bisnis. Ya menurut gua di 2008 itu beda dengan kebanyakan investor klub di Indonesia yang hanya cuma based on prestasi. Jadi ya kalau gue bisa bilang bahwa Pak Glenn ini punya visi jangka panjang. Jadi kalau kita lihat perkembangan Persib dari 2008 sampai 2025, ya mereka tuh selain membangun kekuatannya juara 2014 kan akhirnya juara setelah tahun 95 kan mereka juara, baru kemudian 2014 gitu. Kelihatan memang Persib bertumbuh menjadi sebuah klub yang nggak cuma tentang ngomongin prestasi tapi secara bisnis bagus gitu loh. Nah itu yang menurut gue apa yang terjadi sekarang nih mungkin agak sulit dikejar oleh klub-klub lain dan bahkan menjadi role model mereka gitu kan. Apa yang dilakukan Persib itu. Kita ambil contoh tadi sebelum podcast kan sempat ngobrol sama Adi juga. Coba deh diinget-inget klub mana yang pertama kali buka merchandise shop resmi, yaitu Persib Bandung kan. Kemudian sekarang semua ikut semua. Persebaya punya toko yang mewah, kemudian Persija juga punya toko yang mewah. Tapi mereka melakukan itu, dan kalau ngomongin pemain mahal sebenarnya juga bukan 2-3 musim terakhir ini gitu kan. Mereka kalau masih ingat gitu beberapa musim lalu pada saat kompetisi masih di ban karena karena hukuman FIFA, mereka datengin Essien. Ya kan? Michael Essien gitu kan, yang artinya Ralat kayaknya nggak sedang di band itu Mas. Itu setelah 2017. ya. Itu era Liga pertama 1. Liga 1 tuh. 2017. Michael Essien sama Carlton Cole. Itu yang artinya legendanya West Ham. itu kan secara nilai transfer di atas rata-rata. Bahkan sebelum kedua orang ini masih ada Juan Belencoso kalau ingat. Iya, Juan Jadi Belencoso. ada pemain Spanyol yang punya track record di La Liga tuh harganya mahal gitu kan. Ya artinya Persib tuh merekrut pemain tuh kalau gue lihat dia tuh ngeliat berbagai sisi gitu kan. Jadi nggak cuma rekrut misalnya Essien yang datang ya cuma buat ngatrol prestasinya, tapi bahwa Essien tuh bisa jadi duta yang kemudian mengantar Persib secara ketenaran. Dan itu kan terasa gitu kan, walaupun cuma main setengah musim gitu kan, tapi semusim Mas. semusim, Ya Carlton Cole yang setengah musim. Setengah musim itu lebih parah lagi. Ya artinya mendadak Persib mendunia kan, karena si Essien rajin menceritakan tentang Persib ke berbagai ini dan akhirnya Dan gak cuma aksi di atas lapangan, cuma berbagai tingkah laku Essien-nya itu ya yang bikin Persib makin populer. Dan akhirnya kan kalau kita mau jujur, Persib satu-satunya tim di Indonesia yang bisa dibilang setiap musimnya antri tuh sponsornya. Bahkan waktu awal tuh ya kalau mau jujur gitu kan, memang Persib awalnya sponsornya banyak kan perusahaannya Pak Glenn dengan kawan-kawannya dulu gitu kan. Tapi pancingan itu kan pelan-pelan sekarang sponsornya tuh nggak pernah kurang dari 30 perusahaan. Sampai bajunya paling penuh gitu kan. Tren baru juga tuh. Baju paling penuh. Kalau kata netizen baju balap. Baju balap. Persib sama Bali United. Bali United juga.